Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 18, 19 dan 20 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 18 ingatan yang kembali, semuanya menjadi panik tatkala melihat Elang yang berteriak kesakitan, menggelegar ke seluruh penjuru klinik. Dr. Angel menjadi sangat panik. Tidak pernah sebelumnya dia mengalami yang semacam ini. Bahkan ketika pertama kali dia melakukan uji coba atas alat terapi ingatan yang dia buat. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Dewa Perang bukanlah orang pertama yang melakukan terapi semacam ini. Sudah banyak yang melakukannya dan tidak ada yang seperti ini. Aku tidak mengerti, kata dokter cantik itu sembari menggelengkan kepalanya. Emily menjadi tambah panik setelah mendengar perkataan dari Dr. Angel. Dia pun kemudian berkata, ayo cepat matikan alatnya. Aku nggak mau ada sesuatu terhadap Dewa Perang. Dia adalah orang yang diandalkan untuk menyelamatkan negara. Dr. Angel tidak berpikir dua kali dan langsung bergerak untuk mematikan alat itu. Namun, ketika dia akan mematikan alat itu, Elang tiba-tiba terdiam. Kejang-kejangnya berhenti dan mulutnya tidak lagi berteriak. Elang. Emily begitu takut melihat Elang tidak bergerak. Dia takut Elang telah mati. Sang dokter melanjutkan untuk mematikan alat terapi dan dia pun langsung menghampiri Elang untuk memeriksa apakah pria itu masih hidup atau sudah tiada. Ketika Dr. Angel memegang nadi milik Elang, dia masih merasakan adanya denyut jantung. Elang masih hidup. Dr. Angel menoleh ke arah Emily dan berkata, Dewa Perang masih hidup. Mendengar keterangan itu membuat Emily merasa lega. Walau tidak sepenuhnya karena dia masih khawatir dengan kondisi kesehatan Elang. Jika pria itu sakit dan koma akibat proses terapi ingatan, maka itu akan menjadi sama saja negara sedang membutuhkannya saat ini karena musuh sudah mulai bergerak dengan lebih aktif. Ketika Dr. Angel mau mengambil peralatannya untuk mengecek kondisi Elang lebih mendalam lagi, tiba-tiba dikejutkan dengan Elang yang tersadar dan langsung duduk dengan napas yang tersengal. Dewa Perang. Emily dengan cepat menghampiri Elang. Pria itu tidak berbicara bahkan menoleh ke arah Emily. Dia masih menunduk, melihat celana jeans kusam yang dikenakannya. Apa kamu baik-baik saja? Dewa Perang, tanya Emily sembari memegang bahu sebelah kiri mantan kekasihnya itu. Orang menoleh ke arah Emily dan berkata, bukankah kamu sudah berjanji kepadaku untuk tidak memanggilku Dewa Perang? Lagi pula kamu juga mantan kekasihku. Mana boleh kamu memanggilku seperti itu? Mendengar perkataan dari Elang, membuat Emily melangkah mundur, menjauh dari Elang. Saat ini dia merasa canggung sekali karena ingatan Elang yang sudah kembali. Dr. Angel terkejut. Dia pun kemudian menoleh ke arah Emily dan melihat reaksi yang ditunjukkan oleh wanita tersebut yang membingungkan baginya. Jadi ingatanmu telah kembali? Tanya Emily dengan suara yang bergetar dikarenakan rasa bahagia, haru, namun juga canggung dan sedih. Elang kemudian turun dari berangkar sambil berkata, bahkan aku ingat kejadian yang lalu dan kejadian saat ini. Nggak ada lagi satupun ingatanku yang tertinggal. Emily menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya dengan perlahan. Elang kemudian menoleh ke arah Dr. Angel dan mengulurkan tangannya untuk mengajak berjabat tangan. Setelah Dr. Angel menerima jabat tangan dari Elang, pria itu pun berkata, terima kasih banyak Dr. Angel atas bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Tidak perlu sungkan, Dewa Perang. Setelah ini, bukankah kamu yang akan melindungiku? Jadi kita sama-sama menguntungkan. Jadi impas. Ya, kata Dr. Angel seraya tersenyum dengan sangat lebar. Elang pun tersenyum dengan lebar. Lalu dia berkata, baiklah, kita impas. Aku akan melindungimu, Dr. Angel. Jadi tidak ada apa-apa, silakan hubungi aku kapanpun kamu membutuhkannya. Bagaimana? Apakah dari seorang superstar dan juga idolanya? Dr. Angel merasa begitu bahagia setelah mendapatkan izin untuk bisa meminta bantuan Elang dalam hal apapun. Bukankah ini adalah sebuah penawaran yang eksklusif dan tidak banyak didapatkan oleh orang lain? Kemudian Elang mengalihkan pandangannya kepada Emily.
Ada perasaan bersalah yang ada di dalam dirinya ketika mengingat tentang hubungan yang pernah terjalin di antara mereka. Dia ingin minta maaf namun diurungkan karena merasa jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahasnya. Aku sudah mengingat semuanya. Aku pun bisa mengingat waktu terakhir sebelum aku tidak sadarkan diri. Dia, Dark Hunter, sudah melakukan sesuatu kepada tubuh sehingga aku tidak bisa bergerak. Aku bagaikan seseorang yang stroke saat itu. Apa kamu tahu aku kenapa? Tanya Elang. Di dalam hati Emily, masih bergejolak perasaan marah kepada Elang. Namun saat ini dia sadar jika bukan saatnya untuk bermain hati. Sekarang adalah waktu yang serius untuk membahas tentang kembalinya Sang Dewa Perang. Oleh sebab itu, Emily memejamkan matanya dan mengembuskan secara perlahan hingga membuat dirinya menjadi sedikit lebih tenang. Emily membuka matanya dan berkata, "Sejujurnya aku tidak tahu tentang kejadian itu karena kamu yang melindungi aku dan teman-teman yang lainnya dan menyuruh kami untuk pergi menjauh. Tapi ketika terakhir kali aku melihatmu bertarung, pada saat di tempat pimpinan komando khusus, aku menyadari kekuatanmu telah hilang. Cakramu sudah tidak ada. Ada satu kemungkinan yaitu cakra milikmu sudah disegel oleh Dark Hunter." Elang menelan salivanya hingga berbunyi dengan cukup keras. Lalu kemudian dia menoleh ke arah Dr. Angel dan bertanya, "Apakah di belakang klinik mau ada halaman?" Dr. Angel menganggukkan kepalanya, sembari berkata, "Ya, ada. Tetapi tidak terlalu besar, hanya 4 kali 15 meter saja." Setelah mendengar keterangan itu, Elang langsung keluar dari dalam ruangan dan menuju ke halaman belakang. Emily khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Elang yang bisa saja melakukan sesuatu yang berbahaya. Lantas daripada itu, dia pun langsung berlari mengejar Elang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Emily saat dia berhasil menyusul Elang ke halaman belakang klinik. Tanpa melihat ke arah Emily, Elang menjawab, "Aku ingin tahu keberadaan cakraku. Pasalnya aku hanya bisa merasakannya sedikit saja." Setelah mengatakan itu, Elang kemudian mulai mengepalkan kedua telapak tangannya dengan perlahan hingga keras. Lalu dengan sewa tenaga dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pinggang. "Arggggh!" Elang berteriak untuk mengeluarkan seluruh tenaga yang dimilikinya sekaligus membuka cakra yang ada di dalam tubuhnya. Debu mulai beterbangan dan angin mulai berembus dari sekitar tubuh Elang bagaikan sebuah angin tornado namun dalam ukuran yang kecil. Elang masih bisa merasakan energi yang kuat dari cakra pondasi yang dia miliki. Namun energinya tidak menyebar ke seluruh dan terlambat di sebuah titik yang dia tidak tahu di mana itu. "Arggggh!" Elang berteriak dengan lebih keras lagi. Namun dampak yang terjadi tidak berubah dan masih sama. Tiba-tiba Elang terbungkam dan dia pun langsung jatuh bersimpuh di tanah. "Cakraku tidak bisa keluar. Ada apa ini?" Elang tampak panik sambil melihat ke arah tangannya yang berwarna merah seperti terbakar. Tentu saja, tanpa cakra yang mengalir dan terkoneksi ke seluruh titik di dalam tubuh, tenaga luar biasa yang dimiliki Elang tidak bisa keluar dengan sempurna. Terlihat dari yang baru saja terjadi, kekuatan Elang hanya setetes saja yang keluar. Namun sebenarnya, kekuatan itu sudah sangat cukup untuk menghajar semua orang biasa hingga tingkat master bela diri. Namun tentu saja, untuk melawan Dark Hunter, itu tidak akan bisa, walau hanya menggelitik tubuh orang itu. Bersambung, lanjut episode 19. Tugas berat untuk Gya Elang dan Emily sama-sama terdiam untuk sementara waktu. Mereka memikirkan bagaimana caraan Uke cakra yang dia miliki. "Kamu tenang saja, Elang. Aku akan mendiskusikan masalah ini dengan Maijen Diaz. Ada 2 nama yang aku pikirkan bisa mengembalikan kekuatanmu dan mencabut segel cakra yang menempel pada tubuhmu," kata Emily, mencoba untuk menenangkan Elang. Namun Elang mendongak dan menatap langit. Lalu dia berkata, "Aku tahu siapa orang yang ada di pikiranmu. Tapi aku tidak akan meminta bantuan keduanya. Aku punya satu nama yang aku sangat yakini bisa membuka segel cakra yang ada di dalam tubuhku." Emily mengernyitkan keningnya, sambil menatap bingung dengan apa yang dikatakan oleh Elang. Pasalnya, setahu dia, orang hebat yang dikenal oleh Elang sudah pasti dikenal olehnya. "Memangnya siapa orang itu?" "Aku mengenalnya," tanya Emily. Elang menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, kamu tidak mengenalnya."
Aku bertemu dengan dia ketika misi rahasia di wilayah Pegunungan Timur. Di sana ada seorang ahli pengobatan yang sangat hebat serta dia memiliki kekuatan yang juga tidak kalah hebatnya. Dia adalah pengguna elemen angin. Emily terkejut mendengarnya. Lalu dia berkata, pengguna elemen angin. Kenapa kamu nggak pernah bercerita denganku mengenai hal itu? Elang mencubit pipi Emily sambil yang sedang cemberut itu sambil berkata, tidak semua yang ada di dunia ini harus kamu ketahui. Emily tidak terima mendengar itu. Dengan kesal dia pun berkata, tapi aku ini, kan? Wanita itu menghentikan perkataannya karena dia sadar dengan sesuatu, yaitu dirinya yang kini bukanlah siapa-siapa Elang. Sang Dewa Perang tidak menanggapinya lebih jauh. Dia hanya mengelus kepala wanita itu sambil berkata, aku akan ke Pegunungan Timur. Apakah kamu mau ikut denganku? Mendengar niat Elang yang ingin pergi ke Pegunungan Timur, Emily menggelengkan kepalanya sambil berkata, kamu tidak boleh ke sana. Sangat berbahaya untuk mengunjungi tempat itu saat ini karena kabar dari Telik Sandi yang mengatakan jika di sana terdapat anak buah Dark Hunter. Kami masih mengupayakan untuk membuat mereka angkat kaki tapi sangat sulit karena mereka berkamuflase dengan sangat baik. Elang juga sadar dengan kekuatannya saat ini. Jika saja kekuatannya seperti yang dulu, maka bukanlah hal yang memberatkan untuk melawan mereka semua seorang diri. Tapi saat ini, Elang pun ragu bisa menghabisi mereka semua seorang diri. Aku akan mengirim orang untuk menemui orang yang kamu katakan itu. Katakan saja namanya dan alamatnya, kata Emily. Namanya adalah Bayu Bimantara. Sering dipanggil dengan Singa Gunung. Dia tinggal di Desa Padma, sebelah barat Pegunungan Timur. Terang Elang. Emily mengangguk-anggukkan kepalanya dengan cepat. Dia mengerti dengan informasi yang diberikan oleh Elang. Baiklah. Nanti aku akan mengirim beberapa pasukan ke sana untuk meminta Sing Gunung turun gunung untuk mengobatimu, kata Emily. Elang mengangkat kedua bahunya sembari berkata, aku nggak yakin jika dia mau. Lagi pula bukankah itu tidak sopan? Maksudku, menyuruh orang yang ingin mengobatiku yang datang. Ya, memang pada umumnya seperti itu. Tapi sekarang ini kasusnya berbeda. Di sana sangat berbahaya sekali bagimu. Dan lagi, kamu nggak boleh sampai dilihat oleh musuh dan harus tetap menyembunyikan identitasmu yang sesungguhnya. Ingat, kamu adalah harapan bangsa ini, ucap Emily, mengingatkan Elang. Elang menarik napas dalam-dalam, lalu dia berkata, baiklah kalau begitu, kamu atur saja. Ya yang terpenting kasih penjelasan yang sebenarnya. Upayakan dia agar mau membantuku membuka segel ini. Emily menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, kalau begitu, mari, aku akan mengantarmu pulang. Lebih baik kamu beristirahat agar kamu bisa pulih dengan maksimal. Elang setuju saja, lagi pula tidak ada lagi yang harus dia lakukan. Dalam perjalanan menuju ke hotel, Elang diingatkan dengan sebuah telepon yang masuk di ponselnya dari pemilik catering tempatnya bekerja. Oh iya, Emily, aku boleh minta tolong. Kamu coba hubungi Tony, suruh dia membeli mobil B. Oks ada tempat catering yang aku kerja di sana. Katakan kalau aku mengundurkan diri dan berikan mobil itu kepada pemilik catering, kata Elang, meminta tolong dengan panjang lebar seperti Emily akan menolongnya. Emily mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, kenapa kamu memberikan mobil box itu kepada pemilik catering? Mau memberi itu sebagai hadiah? Hahaha. Elang tertawa dengan cukup keras. Tentu saja hal itu membuat Emily merasa tersinggung. Kenapa kamu tertawa? Ngetawain aku. Elang menggelengkan kepalanya sambil berusaha untuk mengontrol dirinya dan meredakan tawa. Setelah dia bisa bicara, Elang pun kemudian berkata, bukan. Aku hanya mengingat kembali apa yang terjadi kemarin dengan mobil box catering. Karena ulahku mobil, itu rusak parah. Emily tidak mengerti dan bingung dengan apa yang terjadi. Lalu dia bertanya, maksudnya bagaimana? Kemudian Elang pun menceritakan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang terjadi. Hal itu membuat Emily bukan tertawa, tapi malah membuatnya geram kepada ibu mertuanya Elang. Wanita tua itu benar-benar tidak punya wajah. Aku akan memberi pelajaran kepadanya, ucap Emily dengan ekspresi wajah yang seperti orang gregetan. Elang melambaikan tangan sembari berkata,
Kamu nggak perlu repot-repot. Biar aku saja nanti yang akan memberinya pelajaran. Tetapi secara perlahan. Sangat seru sepertinya. Emily mengangkat kedua bahunya seraya. Menurunkan bibir. Keesokan hari Elang terbangun dari tidurnya. Satu yang ada di pikirannya saat ini adalah kesepakatan yang terjalin secara verbal antara dirinya dengan keluarga Permana. Dia pun kemudian menjadi penasaran apakah keluarga itu benar-benar menjalankan kesepakatan atau tidak. Oleh sebab itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke perusahaan Permana City Corp untuk melihat apa yang terjadi. Setelah mandi dan sarapan, Elang pun langsung menuju ke perusahaan keluarganya Farel itu dengan menggunakan taksi online. Sesampainya di sana, Elang langsung menghampiri resepsionis. "Selamat pagi, Kak. Aku ingin bertanya, apakah Gea sudah mulai bekerja hari ini?" tanya Elang. Sang resepsionis berkata, "Tadi Bu Gea sedang keluar, Pak. Dia sedang tugas." Elang mengernyitkan keningnya. Dia terkejut dengan kabar itu karena menilai jika Gea tidak seharusnya keluar kantor untuk bekerja. "Apa dia sedang ada pertemuan dengan pihak luar atau bagaimana?" tanya Elang. "Bukan. Dia mendapat tugas dari Bu Adele untuk menemui beberapa perusahaan dalam rangka menawarkan proyek kerjasama. Yang aku dengar dia diperintahkan untuk datang ke perusahaan Mediterranean Land, memberikan penawaran untuk pembangunan 2 buah apartemen yang direncanakan oleh perusahaan Mediterranean Land," terang sang resepsionis. Elang mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, "Bukankah perusahaan itu dalam bidang usaha yang sama? Sama-sama dalam bidang konstruksi." Wanita yang memiliki hidung mancung itu berkata, "Lia, itu adalah sebuah kebodohan saja karena sudah menyia-nyiakan waktu dan tenaga." Elang kemudian berkacak pinggang sembari mendongakkan kepalanya. Tanpa pikir panjang, dia pun berusaha untuk mengejar Gea dan berharap jika wanita itu belum sampai di tempat yang dituju. Karena bas yang tidak kunjung datang, akhirnya Elang memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke perusahaan Mediterranean Land. Namun ketika dia sedang berjalan di tepi trotoar, tiba-tiba dia terserempet mobil hingga membuatnya tersungkur. Bersambung. Lanjut episode 20. Amarah Elang yang tak terbendung. Elang terjatuh ke arah sebelah kiri dan membuat tangan kirinya berdarah akibat terkena batu kecil namun tajam. "Sialan, berhenti kau," pekik Elang seraya menunjuk ke arah mobil hatchback berwarna abu-abu yang tadi menyerempetnya. Tidak disangka, mobil itu pun berhenti. Hal ini setidaknya membuat amarah yang ada di dalam hati Elang sedikit mereda. Pria itu pun bangkit saat melihat pintu mobil terbuka. Dia akan menghadapi pemilik mobil itu dan bersiap untuk memberikan maaf. Jika mobil yang telah menyerempetnya itu meminta maaf, alangkah terkejutnya ketika Elang melihat pengemudi mobil yang baru saja keluar dari dalam mobil itu. Orang itu tidak asing bagi Elang. "Putra, itu kamu kan? Putra Mahendra?" tanya Elang dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Ketika mengetahui jika orang yang sudah menyerempetnya sehingga membuat dia terjatuh dan terluka adalah teman lamanya ketika di sekolah menengah atas, membuat amarah yang ada dalam diri Elang kini menghilang dan berubah menjadi rasa senang. "Wah, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Ya, Put. Bagaimana kabarmu?" tanya Elang seraya mengulurkan tangannya untuk mengajak temannya itu untuk berjabat tangan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Temannya itu tidak menanggapi ajakan berjabat tangan Elang dan malah menyilangkan tangannya di bawah dada. "Ternyata kamu, Elang. Aku kira siapa?" ucap Putra dengan dingin. Elang langsung menarik tangannya kembali. Setelah ajakannya tidak direspon oleh Putra. Pada saat itu, Elang masih berpikir positif dengan mengira jika Putra tidak melihat dirinya mengajak menjabat tangan. "Ada yang terluka?" tanya Putra sembari menatap dingin Elang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Elang mengangkat sedikit tangannya sambil berkata, "Hanya tangan kiriku saja yang terluka. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena lukanya hanya sedikit." Putra menatap sepele kepada luka yang diderita oleh Elang. Bahkan dari raut wajahnya, tidak terlihat sama sekali rasa bersalah. Kemudian pria itu mengambil dompetnya dari saku belakang celana yang dikenakan olehnya dan kemudian mengeluarkan 2 lembar uang nominal 100.000. "Ini untuk biaya berobatmu. Jika masih ada sisanya pakai saja untuk kamu makan,"
kata Putra dengan dingin sambil menyerahkan 2 lembar uang yang totalnya sebanyak 200.000. Tentu saja Elang menolak pemberian dari Putra. Namun walau begitu dia menolaknya dengan lembut. Nggak perlu repot-repot, Put. Aku nggak butuh uangmu. Bisa bertemu denganmu saja sudah membuatku senang. Elang masih mengira jika Putra sama seperti yang dulu. Hanya saja saat ini dia sedang dalam kondisi canggung karena sudah lama tidak bertemu. Namun ternyata, jangan belagu kamu. Punya uang saja tidak. Pakai acara menolak pemberian uang dariku lagi. Kalau sudah miskin gak usah sombong. Sulit nanti hidupmu, ucap Putra dengan ada suara yang tinggi raut wajah yang penuh dengan penghinaan. Dek, tentu saja hati Elang seperti dipukul menggunakan benda tumpul dengan sangat keras dan tiba-tiba. Sakit dan terkejut, Elang menggelengkan kepalanya sembari mengangkat sebelah bibirnya. Lalu dia berkata, uang sebanyak itu tidak akan mungkin membuat hidupku berubah, Putra. Sudahlah tidak perlu kaku. Santai saja. Aku tidak apa-apa, kok. Ini hanya luka kecil saja. Putra kemudian memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam saku celana sambil menatap tajam kedua mata Elang. Cih, baru kutemui orang miskin yang sombong sepertimu yang dikasih uang malah menolak. Apa uang yang aku berikan ini kurang? Katakan saja berapa yang kamu butuhkan aku akan membayarnya. Aku bukanlah Putra yang dulu, Elang. Saat ini aku sudah menjadi seorang manajer di perusahaan ternama. Uangku sangat banyak dan kamu bisa lihat sendiri mobilku saja sangat mahal. Kata Putra yang menghina Elang sekaligus menyombongkan dirinya sendiri. Elang melirik ke arah mobilnya Putra. Baginya mobil itu hanyalah mobil untuk orang-orang kelas bawah tetapi Putra begitu membanggakan. Kamu tahu kenapa aku bisa berubah seperti ini? Itu karena aku mau berusaha dengan keras untuk mengubah hidupku. Aku berpikiran maju. Elang, aku tidak sepertimu yang setelah ditinggal oleh kedua orang tua kamu malah makin terpuruk dan saat ini bahkan aku dengar kamu memiliki pekerjaan yang rendah dan hidup bergantung kepada istri dan mertuamu. Menyedihkan sekali hidupmu, ucap Putra yang sepertinya belum puas menghina Elang. Apa? Bergantung kepada istri dan mertua. Lantas untuk apa? Selama ini dia bekerja keras 16-20 jam sehari. Memang benar ketika Elang ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk selama-lamanya, Elang sempat terpuruk. Pada saat ketika dia masih dalam jenjang pendidikan di sekolah menengah atas, dia bekerja sebagai loper koran dan kerja serabutan untuk menghidupi diri sendiri. Namun tepat ketika hari kelulusan, dia tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju dengan kencang. Ajaibnya Elang selamat dan hanya mengalami luka-luka kecil saja. Kabar tertabraknya Elang menjadi bahan pergunjingan teman-temannya dan banyak dari mereka yang mengira jika Elang bunuh diri karena setelah kejadian itu Elang menghilang seperti ditelan bumi. Jika saja mereka tahu, setelah kejadian itu, Elang dibawa oleh seorang petinggi militer yang telah menabraknya ke sebuah rumah besar. Karena menilai Elang bukanlah orang sembarangan maka petinggi militer itu menggembleng Elang untuk berlatih menjadi seorang tentara yang kuat. Dan setelah itu, hanya butuh waktu 5 tahun, Elang sudah menjadi seorang jenderal. Dan butuh 1 tahun baginya setelah menjadi jenderal untuk mengukuhkan diri sebagai dewa perang yang tak tertandingi. Kamu tidak perlu membawa-bawa masalah keluargaku, apalagi kedua orang tuaku. Asal kamu tahu, aku sangat tidak menyukainya. Kata Elang, memperingatkan. Jika benar-benar menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Perang, walau saat ini cakra yang dimiliki oleh Elang sedang tersegel, namun tetap saja, kekuatan yang dimiliki oleh Elang saat ini setara dengan kekuatan 100 prajurit, maka Putra tidak akan berani untuk melanjutkan menghina Elang. Dia pastinya akan terbungkam, tetapi Putra terlalu bodoh untuk bisa menyadari itu. Dia sudah dibutakan oleh kesombongannya sendiri. Pukul 16:06 dengan wajah yang tampak meremehkan. Putra berkata, memangnya kenapa? Kamu malu memiliki keluarga seperti yang kamu miliki sekarang. Kamu malu punya orang tua yang lari dari tanggung jawab dan menelantarkanmu sehingga kamu harus menjadi gembel. Atau kamu malu jika ketahuan menjadi seorang suami tidak berguna. Setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, Putra tertawa dengan sangat keras. Seolah menunjukkan jika dia sangat puas dengan penderitaan yang dialami oleh Elang. Kini, Elang tidak bisa lagi menahan amarahnya.
Dia bukanlah Elang saat kehilangan ingatan yang mau saja dihina dan direndahkan seperti itu. Saat ini, Elang adalah seorang dewa perang yang sudah melewati ratusan peperangan. Dengan cepat, tanpa bisa dilihat gerakannya, Elang mencekik leher putra dengan keras. Apa-apaan ini? Kamu berani denganku? Hah, pekik putra dengan suara yang tidak terlalu jelas bicaranya karena lehernya sedang dicekik. Dengan sekuat tenaga putra mencoba melepaskan diri. Pukulan pada tangan Elang, tarikannya pada lengan temannya itu, hingga tendangan yang mengarah ke paha dan perut Elang, sama sekali tidak mampu melepaskan cekikan di lehernya. Jangankan melepaskan, membuat Elang bergerak sedikit juga, tidak mampu. Kekuatan gila apa ini? Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.